bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gang-agangku ngasih teka maka berata baji-baji jaki. Kami dari kelompok 7. Saya Nur Alisa. Saya Nur Fadina. Saya Muhammad Azhar. Kami di sini ingin menjelaskan materi tentang apa ya? Makanya simak videonya baik-baik. Selamat menyaksikan. Pasti pada penasaran kan apa yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini? Apa ya? Kami akan membahas tentang sejarah perkembangan pragmatik. Baik, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu pragmatik. Secara etimologis, istilah pragmatik berasal dari bahasa Yunani pragma yang berarti tindakan, perbuatan, atau praktik. Secara terminologis, matik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antar bahasa dan konteks pemakaian bahasa Yule 1996 menekankan bahwa pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur dan ditafsirkan oleh pendengar. Definisi ini menekankan bahwa makna bahasa tidak bersifat mutlak, tetapi sangat bergantung pada konteks situasi tutur. Selanjutnya, bagaimanakah sejarah perkembangan pragmatik? Pragmatik lahir sebagai respon terhadap linguistik struktural yang mengabaikan konteks sosial. Bahasa dipahami bukan sekedar sebagai sistem bentuk, tetapi sebagai praktik sosial yang bermakna dalam konteks. Akar filsafat terbagi menjadi 3. Yang pertama, makna bahasa terletak pada penggunaannya. Yang kedua, makna tuturan bergantung pada konteks sosial. Yang ketiga, menjadi fondasi filosofi pragmatik. Tradisi semiotika terbagi menjadi 3. Yang pertama, membagi kajian tanda sintaksis, semantik, dan pragmatik. Yang kedua, pragmatik, hubungan tanda dengan penggunaan bahasa. Yang ketiga, memberi legitimasi awal pragmatik sebagai bidang kajian. A few moments later. Baik, saya sendiri akan membahas mengenai prinsip kerjasama dan implikator. Nah, percakapan didasarkan pada prinsip kerjasama. Prinsip ini mencakup 4 maksim utama, yaitu kualitas, kuantitas, relevansi, dan cara. Kuantitas yaitu menyampaikan informasi secukupnya, kualitas yaitu memberikan informasi dengan benar dan disertai bukti. Relevansi yaitu menjaga kesesuaian dengan topik, dan cara yaitu menyampaikan secara jelas dan terstruktur. Implikator muncul sebagai makna tersirat ketika salah satu maksim dilanggar secara disengaja. Contohnya, jika seseorang bertanya, apakah Anda ingin kopi? Dan dijawab, saya sedang puasa, maka tersirat penolakan secara halus. Kemudian, pragmatik modern. Pragmatik telah berkembang menjadi cabang linguistik yang mandiri. Tokoh penting seperti Levinson dan Leach memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangannya. Bidang ini bersifat interdisipliner, melibatkan sosiolinguistik, psikologi, antropologi, serta analisis wacana. Saya juga akan membahas ruang lingkup pragmatik. Pragmatik mengkaji penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Fokus utamanya meliputi bahasa, proses pemaknaan, relasi sosial, dan pengaruh budaya. Bahasa dipahami sebagai praktik sosial yang kontekstual dan dinamis. Kemudian, tindak tutur. Setiap tuturan merupakan tindakan sosial, seperti memerintah, meminta, atau berjanji. Bahasa memiliki daya sosial yang kuat untuk membentuk relasi dan memengaruhi tindakan. Oleh karena itu, bahasa tidak netral, melainkan syarat dengan kepentingan sosial dan ideologis. Kemudian ada juga implikator. Implikator adalah makna tersirat dalam suatu tuturan. Fungsinya mencakup menjaga kesantunan dan menghindari konflik. Pemahamannya bergantung pada konteks, pengetahuan bersama, serta norma sosial. Dan yang terakhir ada prinsip kerjasama. Komunikasi berjalan efektif berkat kerjasama antara penutur dan mitra tutur. Prinsip ini dibangun atas saling percaya dan tujuan bersama. Komunikasi bersifat interaktif, bukan searah. Menjelaskan tentang ruang lingkup kajian pragmatik.
Ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Bila diartikan secara luas, ruang lingkup adalah batasan. Pragmatik mempunyai ruang lingkup tersendiri yang menjadi bidang kajiannya. Pragmatik mengkaji bidang-bidang seperti deiksi, peranggapan, implikatur percakapan, dan tindak tutur. 1. Deiksi. Deiksi dapat diartikan sebagai penunjukan. Penunjukan dilakukan untuk mengidentifikasi manusia, benda, peristiwa, proses, serta aktivitas dalam pembicaraan. Hal tersebut berkaitan dengan konteks pembicaraan. Berdasarkan penjelasan tertentu, dapat disimpulkan bahwa deiksi adalah penunjukan. Penunjukan tersebut menjelaskan suatu hal yang di luar bahasa. 2. Peranggapan. Peranggapan muncul berdasarkan gejala yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Kan tetapi gejala tersebut seringkali tidak disadari oleh manusia. Baisus 2015. Selanjutnya, Yule 2014 mengatakan bahwa peranggapan adalah anggapan dari penutur terhadap peristiwa yang belum terjadi dan belum pasti kebenarannya. Peranggapan muncul dari penutur, bukan apa yang diucapkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peranggapan adalah pendapat yang muncul sebelum tuturan. A few moments later. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok 7. Sekurang-kurangnya kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.